Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Bagus, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sebelum kita masuk pada materi pelajaran, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran dapat berjalan dengan sukses. Pagi ini kita dipimpin doa oleh Mbak Indarti ya. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kami mengingatkan yaitu tentang protokol kesehatan. Apakah anak-anak kami sudah melakukannya? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Baik, nah bagus itu nak. Nah kemudian itu ingat, itu harus kita selalu mengingat protokol kesehatan karena di masa pandemi ini ya jangan sampai kita terpapar COVID-19. Kita memulai kegiatan belajar, silakan dulu anak-anak menyiapkan peralatan untuk belajar seperti alat tulis. Apakah anak-anak kami sudah menyediakannya? Sudah, Bu Guru. Kemudian jangan juga lupa mempersiapkan diri, mengambil sikap tenang agar dapat terfokus menerima materi pelajaran hari ini. Apakah anak-anak kami sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Siap, Bu. Kepada materi, mari kita dulu menyanyikan lagu nasional yang judulnya itu Garuda Pancasila. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, terima kasih anak-anak kami sudah bisa menyanyikan lagu nasional. Nah, sebelum kita memasuki materi pelajaran kita hari ini, nah anak-anak kami masih ingat materi sebelumnya tentang ekosistem? Ada? Masih, Bu. Ingat? Oke, bagus. Nah, itu siapa yang masih ingat ekosistem? Apa itu pengertian dari ekosistem? Saya, Ada Bu. yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, silakan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik dan tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama itu biotik, meliputi yaitu hewan, tanaman, mikroorganisme seperti jamur dan bakteri, dan juga termasuk membuat kalimat utama. Kemudian yang di muatan IPA, makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Kemudian rantai makanan. Rileks dalam belajar, mari kita dulu ikuti yel-yel berikut ini. Nah, coba perhatikan biar saya putarkan melalui tayangan ini. Nah, ini kami mintakan kepada Mbak Dini untuk membacakan paragraf yang pertama. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, membentuk Bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf atau bacaan non-fiksi. Nah, coba anak-anak kami perhatikan. Tema 2, pembelajaran 1 tentang. Nah, ini dia tadi, yaitu pada paragraf pertama, bisa kita ambil satu pokok pikirannya, kemudian paragraf kedua, kemudian paragraf yang ketiga. Nah, anak-anak kami tadi setelah membacanya, menyimak video dan juga teksnya sudah dibaca, apakah ada anak-anak kami yang masih ingat atau yang bisa menentukan pokok pikiran pada bacaan tadi? Ya, kita kembangkan dalam kalimat utamanya. Ya, pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Nah, ini ada nanti dikerjakan di LKPD, anak. Ada di situ tertera tentang dan kalimat utama. Lihat di sana untuk membantu anak-anak kami menjawab, menentukan pikiran, kemudian kalimat utama pada
kalimat atau bacaan non-fiksi. Ayo silakan nanti menentukan ini. Anak-anak kami bisa membuat pertanyaan dari teks bacaan yang tadi, buat kalimat pertanyaan, yaitu pada paragraf pertama, kira-kira apa kalimat pertanyaan yang sesuai. Kemudian pada paragraf yang kedua, habitat dari hewan anoa itu ada Hutan, Bu. ya, betul. Nah, yang kemudian kira-kira apa jenis makanannya? Pakai serumput. Rumput. Ya, Buah. yaitu tentang rantai makanan, ya. Kalau ini sempat kita singgung pada materi sebelumnya tentang rantai makanan. Nah, kembali kita ulangi di sini materinya pada pembelajaran 1, yaitu rantai makanan itu terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Nah, kita perhatikan ada gambarnya di bawah ini. Nah, di sini ada padi. Kemudian nanti padi ini adalah yang menghasilkan energi, ya. Kemudian ini disebut dengan produsen. Kemudian padi ini dimakan oleh tikus. Yang berikutnya anak-anak kami menentukan adakah anak-anak kami yang sudah memahaminya, menyimaknya tadi dari video yang Ibu tayangkan, kemudian dari penjelasan Ibu tentang rantai makanan. Ya, bagus. Nah, kira-kira apa tumbuhan, ya, peran tumbuhan dalam rantai makanan tadi yang barusan anak-anak kami lihat dari tayangan videonya. Dia berperan sebagai apa? Sebagai produsen, Bu. Ya, bagus. Nah, Ibu jelaskan sedikit, Ibu ulangi bahwa tumbuhan itu memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, ya. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula, kemudian makanan itu disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Nah, itu tadi produsen. Nah, ini setelah ini terjadi fotosintesis, ya, maka tumbuhan ini akan tumbuh subur. Nah, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 1. Nah, kira-kira apa tadi konsumen tingkat 1? Apa? Yaitu tikus. Nah, kemudian itu tikus berperan sebagai konsumen tingkat pertama. Ini yang merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Ya, makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan berproduksi. Contoh yaitu tadi tikus. Nah, yang berikutnya adalah konsumen yang kedua. Apa tadi konsumen yang kedua? Ular, Bu. Nah, ini ular termasuk hewan karnivora, ya. Ya, kenapa dia disebut dengan hewan karnivora? Karena ular ini dia pemakan hewan lain. Ya. Ular ini memakan konsumen tingkat pertama atau tikus yang tadi, ya. Nah, yang berikutnya adalah konsumen tingkat yang ketiga. Apa tadi? Elang, Bu. Ya, burung elang. Elang, Bu. Konsumen tingkat ketiga ini ya memakan konsumen tingkat kedua. Contohnya hewan konsumen tingkat ketiga adalah burung elang. Nah, pada saat konsumen tingkat ketiga mati, tubuhnya akan membusuk, ya. Kemudian pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur,
Hasil tersebut, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Nah, proses yang terjadi dalam rantai makanan ini, ya, pertama dulu padi dimakan tikus, kemudian tikus dimakan elang, dimakan ular. Masuk kita pada akhir pembelajaran, yaitu menyimpulkan dari materi yang tadi, dari teks bacaan non-fiksi, ya, itu tertera tadi cara menentukan yang namanya itu kalimat pokok pikiran dan dikembangkan menjadi kalimat utama. Nah, di sini siapa anak kami yang bisa menyimpulkannya? Ada yang sudah bisa memahami, menyimaknya tadi dan bisa menyimpulkannya? Ada? Kira-kira apa tadi yang terdapat pada bacaan tadi pada paragraf yang pertama? Tentang rantai makanan, Bu. Ya, itu rantai makanan Adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Ibu yakin anak kami sudah memahaminya dan pada akhir pembelajaran anak-anak kami sudah bisa menyimpulkan. Akhiri pertemuan kita, ya, mengakhiri pembelajaran kita hari ini, cobalah anak-anak kami nanti merenungkan atau merefleksikan diri. Karena pembelajaran kita akan akhiri, maka kami mintakan anak-anak kami untuk membawa kita dalam doa, karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini, dan supaya pembelajaran yang telah terlaksana dapat tersimpan di dalam hati kita, dapat bisa kita kembangkan di dalam hati kita, kemudian bisa kita meningkatkannya, maka kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, kami mintakan kepada Mas Pendi untuk memimpin doa. Silakan Mas Pendi. Ya, terima kasih Bu. Pada teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Demikian saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa besok lagi ada pertemuan di Google Meet, ya. Nanti Ibu kirimkan di WhatsApp linknya, ya, Bu, anak-anak, ya. Demikian saja, terima kasih. Selamat Bu Lili Triana, ya, sudah selesai praktik atau peer teaching-nya dengan lancar. Monggo bisa istirahat dulu dan stop screen-nya. Saya ini ya, record-nya saya ini.